2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, Elma, selanjutnya aja kita langsung aja biar nggak lama-lama. Kita mulai pemaparan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Namun sebelum masuk ke pemaparan, mari kita saksikan video sebagai berikut.
saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita dari pemerintah Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Wan Andang Wardoyo, MSI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak apabila terdapat kesalahan pembacaan nama. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya Bapak? Semoga sehat selalu ya Bapak. Alhamdulillah siap. Baik Bapak. Baik Bapak, mohon izin kami silakan Bapak untuk dapat memaparkan paparan yang sudah disiapkan kepada teman-teman peserta insan dan kami berikan waktu 5 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya mohon maaf, seyogianya yang paparan hari ini adalah Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Andes Oni Andang Wardoyo MSI. Tetapi karena kebetulan ada acara yang bersamaan berkaitan dengan Bawaslu, sehingga saya Triantoro dari Kepala BKD Kabupaten Wonosobo yang akan menyampaikan paparan. Hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Asisten, kemudian Kepala BPPKAD dan kawan dari BKD. Begitu untuk perkenalan sementara, terima kasih. Ya. Baik, untuk materi hari ini yang akan kami sajikan, tolong kalau bisa untuk di preview ya. Lanjut. Jadi sebagai gambaran bahwa posisi Kabupaten Wonosobo itu bagian the soul of Jawa, jadi memang pada posisi tengah. Kalau kita lihat akses perjalanan dari Yogyakarta di airport itu berkisar di kurang lebih perjalanan Jakarta sampai Jogja 45 menit, sampai 50 menit gitu. Kalau dilanjutkan ke Wonosobo, perjalanan transportasinya adalah perjalanan darat 2,5 jam. Kalau ditempuh dengan kereta api, bisa sampai 5 jam, sampai Purwokerto, atau bisa juga sampai Kutoarjo, itu bisa ditempuh ke Wonosobo antara 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau kita lewat darat, membawa kendaraan sendiri ya, Jakarta Wonosobo ini lewat Tol Leri ataupun lewat Pejagan dan sebagainya kurang lebih 9 sampai 10 jam. Next. Tadi yang kami sampaikan di depan untuk video sebagai gambaran bahwa potensi Wonosobo memang wisatanya wisata alam. Di situ ada Sikunir, jadi bisa melihat beberapa bukit di sana, bisa matahari terbit. Ini luar biasa, hanya kalau pada bulan-bulan seperti ini memang curah hujan tinggi kurang memungkinkan. Kemudian ada Batu Padang, ada Dieng Pleto, kemudian ada di Bendungan di Wadas Lintang, dan Telaga Bedakah ini yang sering digunakan untuk acara seremonial ada di Kabupaten Wonosobo. Masih banyak lain objek-objek wisata yang ada di Wonosobo termasuk kuliner dan lain-lain. Next. Sebagai gambaran, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Wonosobo ini sudah 1,5 tahun beliau menjabat dengan visinya mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Ada 5 misi, tapi penekanan yang utama berkaitan dengan kegiatan hari ini kepada kerjasama yang harapan kita bisa bangun dengan STAN dan adik-adik barangkali yang baru lulus. Harapan kami bisa ada yang ditempatkan di Wonosobo karena kami mengusulkan hampir 40 lebih. Kalau bisa untuk memuatkan di Wonosobo ya, dalam hal ini untuk menggarap visi misi Bupati itu, terutama di tata kelola pemerintahan. Kita berharap memang birokrasi yang simple, yang solid, terutama di pengelolaan keuangan. Ini yang menjadi catatan, dan kehadiran teman-teman atau adik-adik dari STAN ini saya berharap bisa menguatkan di pencapaian visi misi di Kabupaten Wonosobo ini. Karena Bupati dan Wakil Bupati ini ya hanya periodenya kurang lebih 3,5 tahun, sehingga masih 2 tahun efektif untuk bisa menguatkan visi misi ini. Lanjut. Kalau dari sisi penduduk untuk di wilayah Jawa Tengah kondisi middle ya, 984, sekian luas wilayahnya, mohon maaf tidak terlalu besar. Kalau di tipologi B, kalau jumlah penduduknya ya baru 886 lah. Lebih sedikit, ini penghitungan dari statistik. Kondisi PDRB ini menjadi catatan kita di perekonomian. Wonosobo ini memang termasuk daerah miskin di Jawa Tengah, peringkat kedua dari bawah, di atasnya Kebumen. Ini cukup memprihatinkan, tetapi upaya-upaya untuk meningkatkan
pengentasan kemiskinan ini juga Kabupaten Wonosobo sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi, termasuk juga berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat. Pada persoalan ketenaga kerjaan tidak bisa dipungkiri bahwa pengangguran terbuka juga masih ada 3,9%. Kemudian kaitannya dengan partisipasi angkatan kerja khususnya di tahun 2021 itu mencapai 70,77%. Indeks pembangunan manusia kita masih pada posisi 68, harapan kita sebetulnya bisa mencapai 70 lebih, dan angka harapan hidup kita pada 71,94. Next. Sebagai gambaran bahwa positioning kelembagaan di Kabupaten Wonosobo, Sekretariat Daerah kita masih tipe B dengan kurang lebih ada 8 bagian, kemudian Satuan juga tipe B, yang tipe A ini di Inspektorat. Dinas-dinas ini rata-rata B sama C, yang A ini hanya di Dikpora, BPPKAD, Pertanian. Ini kebetulan tahun ini ada beberapa evaluasi kelembagaan yang harapan kita bisa ada keleluasaan untuk meng-hire tupoksi yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Kemudian nanti keberadaan teman-teman yang dari STAN yang akan ditempatkan di Wonosobo nanti menguatkan di beberapa OPD itu. Kalau badan tidak jauh beda dengan yang lain, ada Bapeda, BPPKAD yang hari ini merupakan penopang terkuat lah kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dan nanti teman-teman di STAN ini kalau bisa harapan kami lebih menguatkan di sini. Termasuk juga tidak kalah pentingnya karena pendidikan ini kawan-kawan STAN ini pada komposisi D3 ataupun yang lain, kalau diizinkan ya untuk menguatkan beberapa kecamatan, karena hari ini pengelolaan dana transfer desa ini mandiri dikelola oleh desa. Ini kalau tidak dimanajemen oleh teman-teman yang ahli tentang keuangan, ini tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi beban di pertanggungjawaban keuangan bagi kawan-kawan di pemerintah desa. Next. Kalau berbicara masalah profil ASN, sebetulnya di kita ini baru 7 ribuan. Tetapi hari ini sudah mulai terdongkrak munculnya P3K, kemudian CPNS di Wonosobo penerimaannya cukup rendah, kemarin aja hanya 141, sedangkan P3K ini hanya di 3 OPD, kesehatan, pertanian, dan didominasi paling banyak ada di guru. Dan dalam waktu tidak terlalu lama ini, formasi yang akan masuk semuanya P3K, 1056. Sehingga kami butuh memang betul-betul teman-teman ini yang dari STAN ini menguatkan lini-lini tertentu sebagai pendorong katalisator untuk menggerakkan kawan-kawan P3K maupun kawan-kawan ASN yang sudah ada terutama di pengelolaan keuangan. Lanjut. Nah, untuk rencana penempatan, kemungkinan kita akan sebarkan di beberapa titik, akan merata. Kalau memang dari kebijakan LAN kami bisa dipenuhi sesuai permintaan, kami sangat mengucapkan terima kasih. Mewakili pemerintah daerah dalam hal ini sangat bergembira apabila teman-teman lulusan STAN ini bisa ditempatkan di Wonosobo, biar menjadi motivasi, kesadaran pendidikan juga di Wonosobo, maupun membantu menggerakkan kinerja pengelolaan keuangan di masing-masing perangkat daerah, baik di sekretariat, di badan, dinas, kantor, maupun di level kecamatan. Next. Posisi APBD, tren kita kenaikannya nggak begitu tinggi karena memang ketergantungan dari DAU, DAK, Banprov, ini juga masih cukup tinggi untuk di Wonosobo ini. Kalau kita simak trennya mulai tahun 2018, 19, 2000, 2021, 2022 itu naiknya kurang lebih hanya 100-an. Dari 1,8 pendapatan kita menjadi 1,9. Nah, untuk belanja kemarin memang di tahun 2022 ini ada penurunan karena memang kondisi pandemi ini juga mempengaruhi penerimaan. Begitu juga PAD kita juga agak turun kemarin. Tetapi alhamdulillah ini kelihatannya untuk di 2023 ini sudah agak stabil. Meskipun belanja kita sebetulnya sudah mengarah ke angka 2 triliun untuk APBD kita. Ya selama ini untuk menutupi defisit anggaran ini masih bisa ditutupi baik dari silpa maupun dari pendapatan lain-lain yang sekiranya bisa menyeimbangkan APBD. Artinya komposisi belanja kita berkisar 2 lah, ini kurang lebih untuk Kabupaten Wonosobo ini
kategori menengah untuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Next. Berbicara pendapatan, tertinggi kemarin itu di 2021. Sebetulnya ini angka ini juga angka tidak terduga. Karena apa? Ini ada juga kaitannya COVID itu di sisi lain juga malapetaka, di sisi lain juga ada peningkatan dengan pendapatan terutama dari bidang kesehatan. Cuman di tahun 2023 ini kalau sudah kembali normal ya kurang lebih pendapatan PAD kita seperti ini. Rata-rata belum berada di atas 250 lah, masih rata-rata sedang bahkan cenderung kecil untuk PAD di Kabupaten Wonosobo. Harapannya dengan teman-teman stand nanti di Wonosobo bisa menertibkan beberapa pendapatan mungkin dengan tata kelola manajemen keuangan yang bagus, ada inovasi adik-adik yang masih muda, kami berharap bisa menopang PAD ini. Jadi kita kesejahteraannya akan bisa meningkat, mungkin tambahan penghasilan kita juga bisa meningkat kalau nanti PAD-nya kita bisa meningkat. Next. Sebagai gambaran untuk tugas fungsi alumni STAN ini akan di Wonosobo, terutama berkaitan dengan akuntansi dan evaluasi dan pelaporan. Ini kalau di BPPKAD, di Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, misalnya pada persoalan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Ini rata-rata hari ini masih dipegang kawan-kawan non-ASN yang menguatkan di sini ini. Kemudian nanti di kaitannya pelaporan rutin maupun laporan di OPD, bahasanya orang Jawa itu kalau nggak dioper-oper nggak masuk. Ya alhamdulillah dengan ketekunan teman-teman sekarang ini sumber daya yang ada dibantu tenaga non-ASN, alhamdulillah kita masih bisa clear. Kemudian untuk berikutnya lagi laporan keuangan pemerintah daerah, unaudit ke BPKRI, ini juga sebelumnya untuk direview oleh inspektorat dan lain sebagainya, kita masih kewalahan. Karena memang kekurangan personil, pensiun terus, sedangkan penerimaan ini cukup sedikit, bahkan untuk langsung mengisi pada orang yang ahli keuangan ini memang masih perlu pemikiran yang lebih, pengembangan diklat dan lain sebagainya. Kemudian untuk nyusun laporan secara periodik di BPPKAD maupun di OPD-OPD lain, kemudian koordinasi dan menyiapkan bahan terkait dengan transaksi atau kejadian pengesahan, pertanggungjawaban, pengeluaran, ada ngoreksi kesalahan-kesalahan dari percetakan ini membutuhkan tenaga yang luar biasa. Nah, harapan kita dengan masuknya tenaga dari STAN ini yang memang dididik khusus untuk pengelolaan bidang keuangan, harapannya bisa memberikan istilahnya menularkan ilmu kepada teman-teman yang ada di lapangan dan menyebar ke seluruh OPD. Karena buat apa? Satu OPD kuat tetapi OPD yang lain kurang paham juga di dalam pengelolaan keuangan, ini cukup memprihatinkan. Harapan kami dengan turun teman-teman dari STAN ini akan menggerakkan seluruh OPD sehingga profesional di dalam pengelolaan keuangan ini akan lebih maksimal lagi. Next. Untuk gambaran tugas fungsi tidak jauh beda kawan-kawan ini, terutama di pengelolaan aset milik daerah. Contoh, penyusunan standar satuan harga. Sekarang itu hanya mutatis mutandis, mengikuti tahun kemarin, kemudian mungkin kenaikan berapa persen. Mungkin kita belum tahu survei-survei yang barangkali lebih maksimal dan sebagainya. Meskipun selama ini menurut standar minimal sudah bisa. Tapi kami berharap ini nanti menjadi masukan kalau kawan-kawan dari alumni STAN ini bisa memberikan ide gagasan yang lebih bagus. Kemudian di penatausahaan barang milik daerah, karena persoalan ngitung aset itu juga nggak mudah, baik nanti aset baru yang masuk, setiap tahun di penetapan ada aset, di perubahan ada aset, di sisi lain juga ada penghapusan. Ini kalau tidak tertib juga mempengaruhi di dalam pengelolaan keuangan. Padahal teman-teman yang mengelola barang daerah ini kurang mendapatkan perhatian secara penuh. Baru pinter dipindah, karena tidak ada personil yang spesifik mengelola itu, sangat terbatas. Next. Beberapa ibu bapak dan adik-adik sekalian kami informasikan bahwa di Wonosobo ini sudah ada beberapa aplikasi, mulai dari SIPD, kemudian VIMS, kemudian IPBB dan lain sebagainya. Semua ini nge-link dan connecting satu dengan yang lain.
harapan kita dengan SIM dengan aplikasi yang ada ini mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini semuanya clear ya terkait dengan aplikasi ini bisa dikembangkan. Next. Sebagai informasi bahwa Wonosobo sejak tahun 2017 sampai 2022 WTP terus. Ya walaupun WTP catatan-catatan pasti ada. Kecepatan menyukupi atau memenuhi temuan-temuan ini yang menjadi catatan BPK ini kita lakukan secara kontinu dengan teman-teman. Alhamdulillah predikat itu belum pernah lepas. Sehingga ini salah satu foto yang sebelah kiri bertiga itu ada dari BPK, yang Pak baju merah itu ketua DPR, ini beliau Pak Bupati. Kemudian di sebelah kiri ini kawan-kawan yang mendukung dari inspektorat dan beberapa OPD terkait. Next. Kalau untuk pengembangan kompetensi, kami siap mendukung apabila adik-adik nanti di Wonosobo mau izin belajar, mau tugas belajar, kami fasilitasi. Hanya memang ada suatu ketentuan bagaimana cara izin dan bagaimana cara tugas. Ini yang kami formulasikan untuk 2023, harapannya ada uang yang digunakan untuk mensuplai kaitannya dengan tugas belajar. Karena ini sudah lama sekali, yang ada hanya izin belajar. Artinya biaya mandiri tapi dibatasi pemerintah daerah izinnya dan diarahkan sekolah-sekolah yang linear yang untuk pola pengembangan karir yang bersangkutan. Next. Untuk pengembangan karir kami lakukan hari ini, memang dengan adanya jabatan eselon 4 itu tidak ada, ini cukup berpengaruh kinerja kawan-kawan di daerah. Tapi ketika kalau kawan-kawan CPNS nanti masuk dari STAN itu memang bergerak sejak awal bertumbuh pada jabatan fungsional, saya pikir justru memberi motivasi kepada teman-teman yang bekerja di lini fungsional. Karena selama ini kawan-kawan masih nyaman di struktural, tapi ternyata tantangan ke depan itu justru lebih leg spesialis mengawal ke jabatan fungsional. Dan ini sudah kami kembangkan, dan MCP KPK kaitannya dengan pola pengembangan karir ini kami sudah punya perbuknya. Untuk kawan-kawan insya Allah di Wonosobo nanti kalau mungkin D3 kemudian 1-2 tahun yang bersangkutan daktir mau izin mau tugas, ini kita sudah punya perbuknya untuk melanjutkan jenjang yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Lanjut. Itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Apabila kami di dalam menyampaikan nanti ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu. Saya berharap hanya titip satu Bapak Ibu, jikalau memang permohonan Pak Bupati untuk alumni STAN itu bisa ditempatkan Wonosobo, kami berharap yang betul-betul berkenan stay di Wonosobo. Artinya jangan sampai 1 tahun, 2 tahun minta pindah dan lain sebagainya. Karena betul-betul kami berharap untuk kawan-kawan ini bisa memberikan added value untuk penyelenggaraan pemerintahan, wabil khusus di pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang lengkap dan sangat komprehensif ya Pak Ki. Betul. Baik Bapak, mohon izin, mungkin saya minta waktu Bapak depan untuk melaksanakan tanya jawab ya Bapak ya. Kebetulan. Ya silakan Pak. Baik. Kebetulan di kami sudah ada teman-teman yang mau langsung interaksi dengan Bapak dengan Mas Fasya. Apa masih ngobrol sama Mas Enda? Seperti nggak? Nggak ngerti. Maksudnya Mas Kak. Suaranya kurang begitu jelas Mas Oki. Oh baik Bapak. Yang Jawa kurang jelas. Halo Bapak, suara Halo? suara kami sudah jelas. Suaranya yang Mas Oki kurang jelas, kalau yang Mbak Elma sudah jelas. Baik, mohon izin Bapak, mungkin sound yang ada di situ bisa dikecilkan sedikit karena sepertinya feedback suara saya Bapak. Jauh. Baik, Mas Fasya sudah bergabung dengan kami kah? Halo. Halo Mas Fasya. Sepertinya masih belum bisa ya. Betul. Kalau begitu, silakan Kita Mbak lanjut. Elma bacakan dulu. Oh iya. Sudah. Sudah Mas Fasya? Mungkin langsung saja Mas pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fasya Malpindo dari program 3D3 PB Penilai ingin menanyakan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai satuan kerja apa saja yang akan ditempati lulusan PKN STAN jika ditempatkan di pemerintah Kabupaten Wonosobo dan gambaran tugasnya bagaimana.
Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk formasi kebutuhan pegawai per program studi di Kabupaten Wonosobo ini bagaimana ya Pak? Mohon perinciannya. Terima kasih. Terima kasih, biar dijawab secara teknis Bu Hafiz. Ini Pak, dari teman. Ini. Mas, langsung nantikan. Baik, izin menyampaikan terkait dengan formasi kebutuhan ini per program studi kami ada membutuhkan banyak itu akuntansi dan manajemen aset, karena sesuai tadi yang disampaikan oleh pimpinan bahwa untuk penguatan di bidang keuangan khususnya pada laporan keuangan maupun manajemen aset. Nah, untuk jumlah ini yang kami usulkan kesetan adalah 45 usulan formasi. Ini ada di hampir semua OPD karena sangat membutuhkan untuk SDM di bidang keuangan. Demikian, Mas. Itu Mas Abi. Baik. Baik ya, Bapak. Cukup terjawab ya Mas Pasya ya? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Boleh mohon perinciannya gitu, untuk kan total tadi 45, untuk akuntansinya berapa dan manajemen asetnya berapa? Baik, ya. Bentar. Baik, untuk akuntansi ini kurang lebih ada 38. Kemudian selainnya itu manajemen aset. Bisa terdengar suaranya? Baik, sudah jelas Pak. Dan Ibu, terima kasih atas informasinya. Ya. Terima kasih juga Mas Pasya atas pertanyaannya. Selanjutnya mau izin Bapak ada satu pertanyaan lagi, silakan Mbak Elma. Baik. Pertanyaannya terkait dengan slide bagian perangkat daerah, Bapak ada tertulis perangkat daerah yang memiliki tipe A, B, dan C. Boleh mohon dijelaskan Bapak apakah masuk dari tipe-tipe tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Dari siapa yang namanya nih? Anonim Bapak. Ya, terima kasih. Jadi pada persoalan tipologi lembaga sebetulnya tidak ada konsekuensi apapun, karena tipologi lembaga itu hanya untuk menentukan besar kecilnya urusan yang dipakai, yang dikerjakan. Kalau tipe A itu bisa juga bidangnya 4, gitu misalnya. Kalau tipe B bidangnya 3, kalau tipe C bidangnya 2. Tetapi dari sisi tambahan penghasilan ataupun tukin yang selama ini dikenal di luar gaji juga nggak begitu berbeda. Jadi hanya untuk cakupan yang diampu. Kalau di BPKAD ini kebetulan bidangnya cukup besar, ada 5 ya Pak? Ada 6 justru malah di BPKAD. Kalau dapat di tempat saya di BKD hanya dapat 3 karena itu tipe B. Kemudian nanti ada yang tipe C, hanya kepala, sekretaris, langsung 2 kepala bidang, di bawahnya langsung pejabat fungsional, misalnya seperti itu. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Dan sudah cukup jelas ya Mbak Elma ya, sepertinya semua sudah dijabarkan dan bahkan sampai formasi, penempatan, dan lain-lainnya. Detailnya juga tadi Betul. sudah ya, Mas? Betul. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas jawaban dan pertanyaan dan paparannya. Sebelum ditutup Bapak, kami mau izin waktunya Bapak untuk menyampaikan 1 atau 2 kata-kata untuk menjadi closing statement dan untuk bisa menarik teman-teman lulusan PKSan agar dapat memilih Pemkab Wonosobo nanti Pak. Silakan Bapak. Ya, terakhir terima kasih atas waktunya untuk Kabupaten Wonosobo diberikan kesempatan, kepercayaan bisa bekerja sama dengan STAN maupun instansi yang terkait di dalam hal ini. Kemudian atas penyelenggaraan ini kami tetap berharap, harapan kami bisa dipenuhi penuh semua ini permintaan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda. Namun demikian, jikalau memang dengan berbagai pertimbangan antara kebutuhan dan permintaan di instansi tidak berimbang, kami mohon
berharap tetap untuk dialokasikan kawan-kawan stand di Wonosobo dengan catatan yang betul-betul mau mengabdi di daerah mungkin agak di pegunungan dengan pendapatan juga yang middle, tetapi insya Allah akan menimbulkan kesejahteraan dan kesejukan bagi kawan-kawan lulusan STAN ini untuk ditempatkan di Wonosobo. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Itu dia tadi informasi dari PMK Wonosobo. Gimana teman-teman? Udah makin banyak nih informasinya. Betul. Dan ini cocok banget nih Mas yang suka di gunung yang adem-adem gitu ya Mas. Betul, apalagi siang-siang adem-adem minum carica. Cocok banget kalau misalnya teman-teman yang suka suasana ini pilihlah PMK Wonosobo. Betul. Nah, lanjut nih Mas, kita ke sesi selanjutnya ada dari Pemkab Mahakam Ulu. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti break berikut ini.